Sekarang, apa di antara cara agar doa mudah dikabulkan atau cepat dikabulkan? Pertama, kunci terkabulnya doa, beberapa kali sebenarnya kita sempat bahas ya. Tapi ini yang menarik, doa tetap berdoa, tapi dikala sedih, dikala susah, dikala sempit, dikala lapang. Tadi bener ya, kadang-kadang kita kalau sudah kepepet, rasanya ya Allah mohon pertolongan, tapi kita suka lupa. Kalau lagi semuanya baik-baik saja, enggan berdoa. Tanggapan Ahilman bagaimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini menarik sekali ya, Mbak Mila, tentang kunci terkabulnya doa. Doa itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, doa itu adalah ibadah yang paling mudah. Tidak terikat dengan waktu, tak terikat dengan tempat, dimanapun, kapanpun, seseorang bisa memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa itu adalah media komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika kita seorang hamba hendak berkomunikasi kepada Allah, kemudian meminta, berharap, memohon, maka doa itu adalah caranya. Nah, sekarang analoginya begini, Mbak Mila kerja di sebuah perusahaan, kalau punya akses langsung dengan atasannya, enak apa enggak? Gampang dong, ngapa-ngapain tinggal kontak aja ya. Nah, pasti orang yang punya media komunikasi yang lebih dekat dengan atasan itu akan punya privilege lebih lah gitu. Nah, seorang hamba yang sering berdoa itu diibaratkan seperti itu. Maka doanya adalah lantunan yang kemudian hadir dalam setiap gerak-gerik hidupnya, dan itu mengantarkan dia punya akses komunikasi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, doa itu adalah senjatanya orang beriman yang bisa merubah ketentuan. Jadi kalau ada keterangan yang menyebutkan apakah doa bisa merubah takdir, jawabannya iya. Maka doa menjadi kekuatan yang harus dihadirkan oleh kita. Dari 3 alasan itu, maka tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Apakah doanya dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adalah hak ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berdoa saja. Nah, adapun fenomena yang tadi Mbak Mila tanyakan, apakah orang itu biasanya berdoa ketika butuh dan kemudian ketika doanya dikabulkan, kemudian dia jauh lagi dari Allah? Apakah itu memang ada? Iya. Itu bukan fenomena yang hanya bisa kita lihat, tapi langsung Allah sindir dalam Al-Quran. Jadi memang ada orang yang seperti itu. Silakan pemirsa dibuka surat Az-Zumar ayat 8. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang keadaan seseorang yang ketika butuh dia mendekat kepada Allah, tapi setelah Allah berikan jawabannya malah dia menjauh lagi dari Allah. Perhatikan ayatnya, surat Az-Zumar ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dzurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan apabila seseorang itu ditimpa kemudaratan, maka dia berdoa kepada Allah. Dan kemudian dia mencari jalan untuk bisa merayu Allah, mendekat taat kepada Allah. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa-doanya dan Allah berikan nikmat kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian mereka tuh lupa gitu loh. Bahwa apa yang kemarin dia mintakan kepada Allah, kemudian Allah berikan apa yang dia minta. Dia bilang, ini bukan karena Allah. Ini karena usaha saya. Ini karena apa? Ini karena apa yang saya lakukan. Kemampuan saya. Dia lupa bahwa sebenarnya ini adalah jawaban dari Allah untuk mengangkat kemadaratannya. Sampai apa yang terjadi? Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili. Sampai kemudian dia malah mencari jalan yang menjauhkan dia dari Allah gitu. Jadi awalnya dia madarat, dia doa sama Allah, Allah kasih jalan. Nah, setelah dikasih jalan malah dia anggap bahwa ini bukan hasil dari doa-doa dirinya. Dan dia menganggap bahwa ya sudah. Dia malah jauh dari Allah, dia enggak mendekat taat kepada Allah. Sampai kemudian Allah sampaikan kepada mereka, "Qul tamatta' biqufrika qalilan innaka min ashabin nar." Ya udah, kalau demikian nikmati saja. Ya, kekafiran yang engkau rasakan itu. Jadi kayak dikasih sesuatu, nggak tahu diri gitu. Seakan-akan kita itu udah dapat segalanya, padahal kata Allah ya udah nikmatin aja kalau ente maunya begitu. Kalau kamu maunya begitu, sampai kemudian innaka min ashabin nar. Sesungguhnya kalian adalah penghuni api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran memang ada orang yang mendekat taat kepada Allah pas lagi butuhnya aja. Pas lagi nggak butuh malah dia jauh dari Allah. Dan ini jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Betul. Jadi sebenarnya konsep berdoa itu tidak hanya pada saat kita butuh ya, Hilman? Malah seharusnya bukan saat kita butuh saja. Itu nanti kita kita tuh nggak boleh berdoa dalam kondisi sempit aja. Ya sempit sudah pasti, tapi kondisi lapang pun kita juga tetap harus maintain doa kita ya, Hilman. Iya, mungkin kalimat yang paling tepat adalah
tidak hanya, tidak hanya berdoa ketika saat sulit saja. Justru kapanpun, dalam keadaan apapun, tetap kita harus memanjatkan doa kepada Allah. Bahkan Nabi SAW itu menyampaikan, mendekatlah kepada Allah di waktu lapangmu, di waktu senangmu, maka Allah akan mendatangimu di saat sempit dan sedihmu. Dan ini menjadi satu pengingat kepada kita, bahwa di saat kita diberikan kelapangan, diberikan kesenangan, kita harus ingat bahwa itu pun juga hadir karena Allah, ya kan? Dari Allah. Maka tidak pantas jika ada seorang hamba yang kemudian dia mendapatkan kesenangan dan kelapangan, dia mengatakan ini gara-gara saya, ini karena usaha saya. Tidak pantas. Karena hakikatnya semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kalimat sebaliknya, jika kita tidak mendekat kepada Allah saat lapang dan senang, boleh jadi kita akan kewalahan ketika datang rasa sempit dan sedih dalam hidup kita. Makanya ada orang yang pernah ngerasa begini, aku udah doa di saat sempit, di saat sedih, tapi kok jalan keluarnya nggak datang-datang juga misalnya. Dibalik sebenarnya pertanyaannya, waktu kamu senang kemana aja? Waktu kamu lapang kemana saja gitu? Sehingga tidak menyadarkanmu untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, dekati Allah, datangi Allah di masa lapangmu, agar ketika engkau sempit, Allah mendatangimu dan Allah bersama dengan dirimu. Masya Allah. Jadi kondisinya apapun itu ya, saat kita senang, sedih, lapang, sempit, tetap harus ingat sama Allah. Betul. Nah, selain yang juga kita harus pahami adalah ada cara-cara ya, atau ada adab-adab yang juga harus dilakukan akhirnya, supaya doa kita itu juga terkabul atau diijabah oleh Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita tuh suka luput. Kita merasa kayaknya pokoknya minta, tapi kita suka lupa adabnya tuh kita nggak perhatikan. Itu juga harus jadi poin sebenarnya. Betul. Kalau kita bicara tentang doa ya, secara keseluruhan, kan kalau bicara variabelnya tuh ada 3. Ada 3 variabel. Satu, kepada siapa kita berdoa. 2, ya, siapa yang berdoa. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita berdoa. Betul. Nah, dari 3 variabel di atas, kan yang tidak akan mungkin salah dan tidak akan mungkin gagal itu yang pertama. Kepada siapa kita berdoa, udah pasti ke Allah. Ya, hanya Allah satu-satunya tempat bergantung, hanya Allah tempat satu-satunya tempat kita berharap dan meminta. Maka yang pertama pastikan kita doa sama Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada wasilah yang lain, tapi kepada Allah. Nah, boleh jadi berarti variabel kedua dan ketiga yang perlu dievaluasi. Yang pertama, siapa yang berdoa? Berarti kita. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita berdoa? Kalau ada doa yang belum dikabulkan, berarti yang perlu dievaluasi antara 2 yang tadi kan, tentang kitanya dan bagaimana caranya, atau cara kita meminta doanya itu. Oke, sekarang apa di antara cara agar doa mudah dikabulkan atau cepat dikabulkan? Pertama, tentang kita dulu. Ya, tentang diri kita yang meminta. Yang pertama, kita harus yakin kepada Allah. Nah, itu. Karena Allah menjawab setiap doa sesuai keyakinannya hambanya. Jadi Allah akan mengijabah doamu sesuai keyakinanmu terhadap doa yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kadang kita tuh doa, lisannya berdoa, tapi hatinya kadang-kadang masih ragu dengan doa yang kita panjatkan. Setuju. Mohon maaf, pernah nggak Mbak Mila atau pemirsa satu kali berdoa, tapi tiba-tiba pas sudah doa tuh begini, seolah ada bisikan, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Iya, pernah. Jadi kita minta sendiri, ya, tapi kita ragu sendiri. Jawab sendiri. Iya. Padahal pengabulan doa yang Allah berikan kepada seorang hamba tergantung bagaimana hamba tersebut yakin dengan doa yang dipanjatkan. Maka pentingnya kita yakin kepada Allah, ya. Dan perintah berdoa itu memang perintah Allah kepada kita kan. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab setiap doa-doa kamu sekalian, kan gitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku menjawab ketika hambaku berdoa kepadaku. Jadi memang Allah tuh senang kalau kita berdoa. Makanya butuh cara apa lagi yang membuat kita harus yakin ke Allah, padahal kan masa ragu gitu. Allah sendiri kok yang bilang doa kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka mohon maaf jika hari ini ada yang merasa bahwa kenapa doaku belum dikabulkan, cek, barangkali ada keyakinan di hatimu yang tidak bulat kepada Allah. Dan itu membuat setiap yang kamu panjatkan dalam doa itu menjadi hambar gitu. Nah, keraguan itu muncul karena apa sebenarnya, Ahilman? Ketidakyakinannya ke Allah. Dan dia lupa gitu loh, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang diberi oleh Allah, itu pasti yang terbaik. Makanya nanti Mbak Mila, tahapan selanjutnya adalah setelah kita yakin, kudu ikhlas. Kan kita suka merasa bahwa kita paling tahu tentang apapun yang kita minta kan. Kita ngerasa kalau aku minta begini, harus begini, karena ini yang terbaik menurut aku. Kata Allah, kata siapa? Dia yang paling tahu tentang kamu sama aku, gitu kan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 206 kan Allah sampaikan itu. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu baik, padahal di mata Allah buruk. Kamu anggap sesuatu itu buruk, padahal di mata Allah itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu gitu. Maka ada ikhlas. Apa itu ikhlas?
Ikhlas itu berharap, bersandar, menyerahkan semua yang terbaik hanya sama Allah gitu. Yakinnya iya, tapi ikhlas gitu. Nah, ketika yakin dan ikhlas ini ketemu, maka doa bukan lagi menjadi tuntutan karena kita punya kebutuhan. Doa bukan lagi tuntutan karena kita lagi madharat, tidak. Memang ini kebiasaan aku gitu. Memang ini adalah satu kebutuhan yang aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nggak doa tuh kayak ada kebutuhan yang nggak terpenuhi gitu. Jadi dibalik ya. Jadi selama ini berpikirnya kalau kita butuh berdoa, kalau sekarang nggak. Doa itu ya kebutuhan itu. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah memberikan satu perkataan yang ini membuat saya tuh tertegun gitu. Kata Imam Ali, ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Coba bayangkan. Ketika dikabulkan, aku bahagia. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena saat doaku dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Iya, betul. Sekarang, siapa yang lebih tahu tentang kita? Kita atau Allah? Allah. Bahkan mohon maaf, perkataan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengungkapkan satu perkataan yang juga membuat saya tertegun. Kata beliau, aku tidak khawatir ketika doaku belum dikabulkan. Aku lebih takut ketika Allah tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Yang sering kita takutkan apa? Ketika doa belum dikabulkan. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku lebih takut ketika Allah tidak memberikan kesempatanku untuk berdoa. Dan kadang cara Allah belum mengabulkan doa kita agar apa? Agar kita doa terus sama Allah. Betul. Karena ada kecenderungan manusia ini kalau doanya dikabulkan gak doa lagi. Merasa sudah ya, aman merasa sudah gitu. Selesai gitu. Iya, betul. Makanya aku nggak khawatir ketika doaku nggak dikabulkan. Aku lebih takut, aku lebih khawatir ketika Allah tak memberikan kesempatan lagi kepadaku untuk berdoa. Maka nanti setelah yakin, terus ikhlas, maka nanti yang ketiga, buktikan doamu dengan amal yang disukai oleh Allah. Itu juga penting. Iya. Jangan terus berdoa aja tapi kita masih berantakan juga hidupnya ya. Jadi rayu Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah sampaikan itu babila, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila mereka bertanya tentangku, katakan aku ini dekat. Ya, ujibu da'watad da'i dadan. Dan aku, kata Allah, akan menjawab setiap doa hambaku yang meminta kepadaku. Akan menjawab setiap. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Lanjutin kalimatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti mauku, yakin kepadaku, itu kan? Falyastajibu li, maka engkau ikuti saja mauku apa gitu. Jadi ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Wal yu'minu bi, dan engkau juga beriman kepadaku, yakin kepadaku, la'allahum yarsudun, agar engkau mendapatkan petunjuk. Tuh, kan? Berarti Allah akan menjawab doa kita kalau kita juga mengikuti persyaratannya gitu loh. Step by stepnya tuh sebenarnya udah diatur ya. Sebenarnya kita tuh tinggal ngejalanin aja ya teman ya. Nah, Masya Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, yang lucu ya, doa enggak, ngejalanin maunya Allah juga enggak, boro-boro gitu ya. Tapi kalau ada masalah, nyalahinnya. Kalau nggak dikabulkan, nyalahinnya Tuhan gitu misalnya. Iya, padahal kan boleh jadi ada kesalahan dalam dirimu yang membuat engkau tidak merayu kepada Allah dengan rayuan terbaikmu. Makanya nanti ada yang keempat, ya apa? Ada cara-cara yang membuat kita itu bisa terjaga dari tidak dikabulkannya doa. Misal kasih tips sedikit nih. Ya, maksiat. Nah, ada makanan yang haram kita makan. Nah, ini menjadi salah satu faktor kenapa doa kita belum dikabulkan. Seberapa dahsyatnya ini nanti kita bahas. Sama satu lagi, misalnya kita minta didoakan sama orang soleh. Nanti kita bahas ya. Bagaimana cara kita berdoa itu juga menentukan sebenarnya. Kita itu doanya akan dijabah atau tidak. Tadi misalnya maksiat ya tadi ya, harus menghindari. Betul. Jadi kan tadi di antara kunci terkabulnya doa, satu yakin. Betul. Dua ikhlas. Terus yang ketiga, rayu Allah dengan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, ya kan? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan termasuk yang keempat, agar doa kita cepat terkabul adalah jauhi sesuatu yang menghambat doa itu datang kepada kita. Termasuk apa? Makanan yang kita makan. Itu harus diperhatikan. Harta yang kita dapatkan harus diperhatikan. Karena mohon maaf, di antara faktor doa itu tak dikabulkan karena masih ada harta haram yang kita makan. Nabi SAW menyampaikan satu kali ada seorang pemuda yang kemudian bertanya. Dia berkali-kali berdoa, tapi nggak dikabulkan terus. Apa jawaban Nabi? Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Kenapa? Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan apa yang dia dapatkan dari hartanya itu haram. Dan itu yang menghambat doanya tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan teman-teman sekalian, pemirsa CNN yang dicintai Allah, jika hari ini kita merasa sudah berdoa, tapi mengapa belum dikabulkan? Boleh jadi karena ada dosa yang kita lakukan. Maka di antara ada berdoa, salah satunya adalah sebelum kita minta apapun istighfar sama Allah. Minta ampun sama Allah. Betul. Nah, baru nanti yang selanjutnya perhatikan waktu dan tempat mustajabnya. Kalau tempat mustajab tentu kita tahu di antaranya kan ada 3 masjid yang
harus kita datangi gitu kan sebelum kita berkunjung ke tempat yang lain katanya kan. La tusabbur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah engkau bepergian kecuali engkau bepergian kepada 3 masjid terlebih dahulu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, ini juga bisa menjadi antara tempat-tempat yang mustajab. Di Masjid Nabawi ada Raudhah min Riyadil Jannah. Di Masjidil Haram ada Multazamnya, ada Hijr Ismailnya. Di Masjidil Aqsa juga ada di tempat tersebut. Jadi ini di antara tempat. Termasuk waktu mustajab. Banyak waktu mustajab. Ya? Banyak. Tinggal pilih sebenarnya. Tinggal pilih. Ada waktu mustajab antara azan dan iqamah. Waktu mustajab ketika turun hujan. Waktu mustajab juga dalam doa ba'da salat. Ya. Mau Terus buka ya, ketika berpuasa. Ya termasuk mohon maaf ya. Ketika kita sedang safar, mustajab. Ketika sedang terzolimi dan tersakiti, mustajab. Ketika lagi berpuasa, mustajab. Doanya imam yang adil, pemimpin yang adil itu mustajab. Jadi banyak waktu, banyak tempat yang bisa kita pastikan. Ketika turun hujan. Bukan malah ngedumel ya pas turun hujan. Atau tiba-tiba melipir ke kaca, memandang ke atas naik mata. Ya kan ada bahasa begini katanya kan, air hujan, airnya menetes di luar. Tapi tangisannya menetes di air mata saya kan gitu. Itu kan anak senja banget. Iya, anak senja banget nih. Ahilman ini mewakili banget gitu. Jadi itu diperhatikan. Nah, sampai pada akhirnya boleh nggak kita nih berdoa kemudian menggunakan wasilah gitu ya. Ya wasilah amalan termasuk wasilah doa-doa orang-orang soleh. Nah, kuncinya adalah begini. Allah itu akan mengijabah doa hambanya yang beriman dan beramal soleh. Oke, beriman dan beramal soleh. Itu kuncinya. Jadi beriman dan beramal soleh. Nah, kalau kemudian kita berdoa kemudian meminta wasilah doa kepada orang beriman dan orang soleh itu boleh atau tidak boleh? Tapi ingat ini nggak cukup. Karena doa kan tentang kita. Anda yang butuh, ya, kan? Mohon maaf gitu ya kadang-kadang ya. Nah, jadi kalau kita sudah meminta juga dan kita juga tidak berusaha untuk mendekatkan diri dengan sesuatu yang Allah suka dalam diri kita, ya agak sulit gitu. Maka dibarengi gitu. Ya, makanya penting kita punya guru yang soleh, punya teman yang soleh, setidaknya agar kita kecepatan jadi soleh kan. Jadi gitu. ikut ya ke bawah ya. Kita bukan orang soleh, tapi kita mencintai orang soleh. Agar kemudian saat mereka berdoa, kita juga mendapatkan kebaikan dari doa-doanya orang soleh. Masya Allah, betul-betul. Nah yang lucu adalah, udah mah kita nggak soleh, nggak deket sama orang soleh, nggak mau jadi soleh. Doa juga malas. Doa juga malas. Aduh. Nah, jadi agak berat di situ. Oke, jadi meminta wasilah untuk didoakan itu juga boleh. Tapi ingat, yang butuhkan sebenarnya kita. Jadi dibarengi juga ya. Betul. Kita juga harus berusaha. Nah, Ahilman, misalnya kita tuh kadang-kadang manusia ya suka tergesa-gesa, suka ngatur Allah gitu. Maunya tuh, ya Allah tapi saya maunya ini gitu. Iya dibarengi dengan doa sebenarnya Ahilman. Cuma kadang-kadang mengatur gitu. Ya Allah, saya maunya A, saya maunya A. Boleh nggak? Atau kita sebaiknya berdoa, ya Allah, yang terbaik aja menurut Allah. Kan ada yang bilang boleh tuh doa tuh spesifik. Tapi di sisi lain karena merasa gimana ya? Tapi kan terserah Allah, Allah yang tahu terbaik buat saya gitu. Makanya nanti ada 5 adab dalam berdoa. 5. Yang pertama memuji Allah. Allah senang dipuji. Dan Allah memang yang berhak dipuji. Maka sebanyak-banyaknya kita memuji Allah. Ada Asmaul Husna yang sering kita bacakan. Itu adalah bagian nama-nama yang bisa kita sebutkan dalam doa. Yang kedua, tentu kita hadirkan salawat kepada Nabi SAW. Agar nur Rasulullah SAW itu menyertai setiap doa yang kita panjatkan. Yang ketiga, merendahkan diri dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jadi Allah tuh senang. Satu sisi di awal kita muji Allah. Nah, baru kemudian kita menghinakan diri kita. Ya Allah, hamba banyak dosa. Ya Allah, hamba lemah. Ya Allah, hamba tak punya daya upaya. Makin hamba itu menghinakan diri, Allah senang. Kadang-kadang kan kita suka kebalik, Mbak. Kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh udah tahajud ya Allah. Hamba teh udah sedekah kan? Kadang-kadang suka manusianya ya gitu ya. Kayak berjaning gitu loh. Aku tuh udah begini loh ya Allah. Kan saya sudah begini, sudah begitu ya Allah, kok belum sih ya Allah? Padahal itu kan memang perintah Allah. Ya kan? Dan itu bukan untuk Allah loh. Setiap ibadah kita itu buat diri kita gitu. Nah, makanya saat minta muji Allah, berselawat kepada baginda Nabi. Yang ketiga, hinakan diri kita di hadapan Allah. Sampai titik penghabisan. Muhasabahi diri, ya Allah, hamba hina, hamba banyak dosa. Hamba tuh sadar ya Allah, kalau sekarang hamba diuji ini semua karena dosa-dosa hamba ya Allah. Makin itu meresap ke dalam diri kita. Baru yang keempat, tapi ya Allah, sehina apapun hamba, ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Nah baru tuh kita sampaikan apa yang terbaik. Secara rinci boleh. Ya, malah Allah juga senang kalau kita doanya makin rinci, Mbak Mila. Boleh ya? Boleh. Jadi yang nggak boleh gini dalam doa misalnya, ya Allah, engkau kan tahu ya. Nggak usah hamba bilang kan, engkau juga tahu ya. Nggak bisa begitu juga. Justru makin kita merendahkan diri dan makin setelah itu kita mendetailkan apa permintaan kita, itu bagus. Baru nanti yang kelima nih, belajar menyandarkan semua ketentuannya hanya sama Allah. Ya Allah, hamba sudah meminta, tapi hamba yakin yang terbaik adalah apa yang kau berikan kepada hamba. Maka balikin lagi ke Allah, muji lagi. 5 berarti. Muji Allah, sholawat, merendahkan diri, menyampaikan permintaan kita, baru kembalikan semua kepada Allah. Dan insya Allah sih kalau lima-limanya ini sudah dilakukan, petunjuk itu pasti akan ada. Apalagi sudah itu tadi, sudah tulus menghinakan diri serendah-rendahnya di depan Allah. Masa sih Allah nggak akan jawab ya? Dan ingat ya, cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 kan.
Satu yes, dua wait, tiga no. Ya, okay. Yes. Even no, maksudnya ketika pun tidak. Iya. Allah tuh tetap ngasih Iya. kita. Makanya yes, Allah berikan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu minta. Wait, tunggu. Allah berikan di waktu yang tepat. Dan yang ketiga, no, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. So pada kesimpulannya, apakah ada doa yang gak dikabulkan? Saya kira semuanya dikabulkan. Hanya cara pandang kita aja memahami doa itu. Masih terbatas. So mulai hari ini belajar melapangkan hati bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terjadi. Karena Allah selalu tahu cara terbaik untuk mengabulkan doa hambanya. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Dan ingat, di saat lapang maupun sempit senantiasa berdoa. Bahkan mohon maaf, kalau nggak dikabulkan di dunia, mungkin Allah akan sampaikan itu di akhirat. Makanya nanti Mbak Mila, ada seseorang yang ketika kembali kepada Allah, dia terkaget-kaget karena mendapatkan tempat yang sangat spesial. Sampai kemudian dia bertanya, ya Rob, kenapa aku ditempatkan di tempat yang spesial ini? Padahal amalan-amalanku tidak sespesial ini. Apa kata Allah? Bidu'aikum, karena doa-doamu yang belum sempat aku ijabah di dunia, dan aku balas setiap permintaanmu di akhirat. Aku tangguhkan permohonanmu di dunia, tapi aku sampaikan untukmu kebaikannya di akhirat. Maka jangan pernah lelah berdoa sampai kapan.